Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Putri Rinjani dengan nomor BP 20532-030 dari kelas AP2 Etika dan Pengembangan Kepribadian. Baiklah, saya akan menjelaskan goal saya ke depan yang ingin saya capai 1 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, dan 5 tahun ke depan. Yang pertama, 1 tahun ke depan saya ingin bekerja melanjutkan perusahaan orang tua saya. Adapun analisis SWOT dalam mencapai goal saya. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Pertama, saya memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Yang kedua, saya juga mempunyai daya tanggap yang cepat untuk memahami sesuatu hal. Dan juga saya cukup banyak mengetahui pengetahuan tentang perusahaan yang ada di rumah saya. Lalu ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, saya belum mempunyai pengalaman kerja. Yang kedua, saya sedikit susah untuk mengontrol emosi saya. Yang ketiga, saya sedikit ceroboh. Lalu ada opportunity atau peluang. Yang pertama, saya memiliki akses untuk bekerja di dalam perusahaan ini, dan juga saya memiliki dukungan dari orang tua. Selanjutnya ada threat atau ancaman saya untuk mencapai goals ini. Yang pertama, tentunya saya tidak bisa mengenal orang baru atau mempunyai teman kerja yang baru. Lalu juga saya tidak bekerja di bawah tekanan karena berada di perusahaan sendiri. Strategi saya untuk mencapai goals ini, yang pertama, saya ingin memperkuat soft skill dan hard skill saya. Dan saya juga ingin belajar public speaking lebih baik lagi. Lalu saya ingin lebih mahir dalam memperdalam Microsoft Office. Adapun sikap dan kepribadian saya untuk mencapai goals ini. Yang pertama, saya ingin menjadi orang lebih disiplin. Saya ingin bisa lebih mengendalikan emosi saya, dan saya ingin menjadi orang yang lebih ramah serta responsif, dan juga ingin menjadi orang lebih sabar. Lalu, goal saya 3 tahun ke depan, saya ingin membeli tanah untuk dijadikan ruko agar lebih bisa menghasilkan pendapatan. Tentunya, goal saya 3 tahun ke depan itu memiliki analisis SWOT juga. Yang pertama yaitu strength, kekuatan. Pertama, saya ingin menjadi lebih pekerja keras. Tentunya saya juga harus mempunyai tabungan dan saya harus berinvestasi emas. Lalu weakness atau kelemahan. Yang pertama yaitu saya cenderung boros, gampang tergiur dengan barang branded, dan juga suka membeli barang yang tidak penting. Yang ketiga yaitu opportunity atau peluang dalam mencapai goals ini. Yang pertama, saya memiliki dana yang cukup, serta juga saya mendapatkan dukungan dari orang tua. Yang terakhir, threat atau ancaman saya untuk mencapai goals ini, yaitu harga tanah semakin mahal, apalagi tanah yang berada di tempat yang strategis. Lalu, strategi saya untuk mencapai goals ini, yang pertama, saya ingin lebih memprioritaskan membeli barang yang dibutuhkan. Dan juga saya ingin menerapkan pola hidup hemat, serta saya ingin menyisihkan uang tiap bulan untuk menabung. Selanjutnya, ada sikap dan kepribadian saya untuk mencapai goals ini. Yang pertama, saya harus mempunyai sikap hemat dan juga sikap pantang menyerah. Selanjutnya, goal saya 5 tahun ke depan, saya ingin menjadikan tanah saya itu untuk membuka usaha seperti usaha pakaian dan fashion. Adapun analisis SWOT untuk mencapai goal saya tersebut, yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Tentunya memiliki tempat yang luas dan strategis. Lalu, berani mengambil resiko dan juga memiliki semangat yang tinggi. Yang kedua yaitu weakness untuk mencapai goals ini atau kelemahan. Yang pertama, kurangnya modal, dan kedua, minimnya lahan parkir. Yang ketiga yaitu opportunity atau peluang dalam mencapai goals ini. Pertama, tentunya
mengadakan fasilitas seperti wifi, dan juga berlokasi strategis. Terakhir, yaitu threat atau ancaman dalam mencapai goals ini. Yang pertama, ketatnya persaingan dan juga adanya toko-toko lain yang menyediakan lahan parkir yang luas. Selanjutnya, ada strategi untuk mencapai goals saya. Yang pertama, mencari modal dengan maksimal dan juga mendesain toko saya dengan semenarik mungkin. Dan yang terakhir, saya mempunyai sikap dan kepribadian untuk mencapai goals ini. Tentunya saya harus mempunyai sikap pekerja keras, saya harus menjadi orang yang berpendirian, dan juga saya harus menjadi orang yang tegas, serta saya harus menjadi orang yang lebih tekun lagi. Baiklah, sekian dari saya. Itulah goals saya dalam 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.